Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Figurato Aini Nur Sodik, NIM 114210101 dari Bruk 2 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai acara kelima, yaitu terkait layout. Nah, di mana eh, kita ini akan membuka aplikasi ArchMap. Sebelumnya, kita akan memasukkan peta wilayah yang telah kita download di website eh, Tanah Air Indonesia, di mana peta yang saya gunakan itu peta Bogor, seperti acara-acara sebelumnya. Nah, lalu yang pertama ini layersnya ini kita ubah jadi penggunaan lahan. Lalu kita bisa klik ke properties, lalu kita atur UTM zone-nya itu kita gunakan 48S. Nah, lalu kita akan masukkan data. Datanya ini kita akan masukkan data administrasi desa, kebun, ladang, jalan, kontur, non-agri alam, lalu pemukiman, dan juga sungai. Kita bisa add. Nah, ini udah muncul seperti ini. Kita bisa eh, atur aja ini ya. Lalu pertama-tama kita akan ke kontur dulu. Jadi kita bisa klik kanan pada kontur. Namun sebelumnya kita unchecklist saja. Yang lainnya kita checklist di jalan di kontur aja dulu. Nah, ini kita bisa open attribute table. Nah, ini kita bisa ini kita remove dulu. Nah, caranya pertama kita bisa add field, lalu kita tulis IKA. Oke. Nah, lalu di sebelah sini kan sudah muncul kolom IKA-nya. Kita bisa field calculator. Kita bisa klik file KNT itu mod 50 sama dengan 0. Kita bisa tekan OK. Nah, ini sudah muncul -1 dan 0 ini. Kita bisa silang aja. Terus, habis itu kita bisa ke properties. Nah, kita akan melakukan simbologi dan labeling. Yang pertama, kita klik simbologi dulu. Kita ke kategori. Nah, value field-nya ini kita ubah jadi IKA. Lalu kita add all value. Nah, kita bisa atur, ini warnanya. Kita pakai warna electron gold dengan ketebalan yang lebih tebal daripada yang 0 ini. Ini juga kita atur electron gold. Ini ketebalannya 1 aja. Lalu kita ke labels. Nah, labels ini kita bisa checklist label features in this layer. Lalu kita define class. Nah, ini kita klik SQL query-nya IKA sama dengan get unique value -1. Oke, ini label field-nya val KNT, lalu kita ke expression. Ini kita plus tanda kutip M. Kita bisa klik OK. Nah, ini kita akan ubah font-nya. Times New Roman. Ini 10 aja. Kita bisa ke simbol, edit simbol, mas, klik stylenya halo, kita OK. Lalu kita ke placement properties, kita bisa klik on the line, kita bisa klik OK. Kita bisa apply, kita OK. Nah, ini udah muncul, kita udah setelah melakukan simbol logi dan table labeling.
Lalu langkah berikutnya kita akan ke bagian jalan. Jalannya ini sama, kita bisa klik ke properties. Nah, ini kita simbologi dulu. Kita ke kategoris. Nah, ini kita akan masukkan remark. Lalu kita add all value. Nah, ini akan muncul jalan-jalan yang kita gunakan. Lalu kita akan mengatur simbologinya. Nah, ini. Nah, sebelumnya, karena ini belum ada simbol RPI, kita bisa klik ke style reference. Lalu add style to list. Nah, ini kita bisa masukkan simbol RPI dulu. Lalu kita klik OK. Nah, kita masukkan simbol jalan arteri. Kita ini bisa atur aja eh, besarnya, ketebalannya. Lalu ini jalan kolektor. Oke. Lalu ini jalan lain. Oke. Lalu jalan lokalnya. Dan ini yang jalan setapak. Lalu ini ada jalan tol. Oke. Nah, ini kita udah selesai. Lalu kita klik apply. Oke. Nah, ini eh, udah muncul jalannya ini. Lalu selanjutnya kita ke sungai. Yang di sungai ini kita langsung ganti aja. Warnanya itu jadi lapis lazuli. Kita bisa klik OK. Nah, ini udah muncul semuanya. Nah, ini langkah selanjutnya. Kita akan eh, ke batas ke administrasi desa dulu. Jadi kita bisa klik Open Attribute Table. Nah, kita akan eh, menggunakan salah satu desa ini. Nah, kita akan menggunakan ini. Coba kita lihat dulu daerahnya. Nah, ini. Kita bisa klik kanan lalu kita zoom to selected. Lalu ini kita bisa klik close. Nah, ini kita bisa langsung ekspor data. Kita ubah namanya. Lalu kita atur di mana kita menyimpan filenya. Nah, ini kita eh, buat file dulu, aset. Nah, ini kita klik aja. Kita beri nama Desa Cibadak. Lalu kita save. Oke, kita klik yes saja. Nah, lalu kita bisa unclear selected dulu. Nah, ini kita lalu akan lakukan klip. Jadi, kita akan klip agri kebun dulu ini. Kita klik klip. Nah, ini kita pilih agri kebun. Input fiturnya kita klik agri kebun. Lalu klik fiturnya itu desanya. Nah, ini eh, kita kita beri nama kebun klip. Kebun aja. Kita beri nama kebun. Oke, kita tunggu dulu.
Nah, ini klip telah berhasil. Lalu kita lakukan hal yang sama pada ladang, non-agri-alang, dan pemukiman. Nah, lalu ketika semuanya telah terklip, kita bisa ubah warnanya sesuai RBI. Nah, ini lalu langkah berikutnya kita akan eh, memberi ini simbol dan memberi labelingnya. Ini kita klik, kita bisa ke nama PC ini. Kita ubah jadi Times New Roman. Ini 8 aja. Simbol, edit simbol, mas, filenya halo. Oke, bisa oke aja. Ini kita Times New Roman. Placement propertiesnya ini horizontal. Remove. Oke, kita cek klik apply. Oke. Nah, ini kita udah lakukan simbologi dan labeling. Lalu ini kita bisa minimize saja. Lalu kita bisa ke data frame. New data frame. Ini kita ubah jadi inset. Oke, di inset ini kita akan lakukan properties dan kita ubah dulu UTM-nya. Ini UTM-nya 48S. Lalu kita add data. Nah, ini kita akan masukkan SHP provinsi. Kita add. Nah, ini. Lalu kita di sini akan di mana letak kita desa yang kita gunakan. Kita bisa copy dari yang penggunaan tadi. Dan kita bisa paste di bagian insight. Nah, ini kita bisa zoom aja simbologinya ini. Jadi lewat sini aja. Ini kita edit simbol. Nah, lalu kita outline. Karena ini adalah batas desa. Kita klik aja. Edit simbol. Ini kita beri warna jadi warna putih. Oke. Kita oke aja. Ini colornya kita bisa beri warna kuning. Oke. Nah, lalu yang batas provinsi ini kita juga lakukan simbolnya. Kita edit simbol, lalu klik outline. Nah, ini kita pilih batas provinsi. Kita edit simbol, ini udah putih. Lalu kita klik OK aja. Oke. Nah, ini kita beri warna hijau aja. Oke. Lalu pada daerah yang laut ini, kita bisa ke data frame properties, klik ke frame, lalu background, kita kelihatan blue. Nah, kita beri warna biru yang lebih tua dari lapis lazuli yang kita gunakan pada sungai. Ini bisa kita klik OK aja. Ini
Ini kita udah selesai di insertnya. Nah, ini lalu kita akan memberi labeling dulu. Memunculkan nama-nama provinsinya ini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan layout. Jadi yang pertama kita akan klik layout view. Nah, karena ini masih landscape, kita bisa atur pack and print setup. Nah, ini kita ubah jadi A3 ukurannya. Nah, ini kita orientasinya itu landscape. Kita bisa klik. Nah, ini kita bisa memunculkan ininya dulu, UTM-UTM-nya itu. Ini kita bisa menambahkan grid-nya. Kita klik dulu pada petanya, lalu kita ke properties. Ini ke grid, new grid, lalu kita measure grid. Oke, next. Ini tick mark and label, stylenya ini kita ubah warna jadi warna merah. Oke. Next. Kita next lagi. Next saja. Lalu kita ke properties. Oke. Kita apply. Nah, ini kita bisa klik OK. Bentar, karena ini tulisannya terlalu kecil, kita bisa sesuaikan dulu. Ini kita bisa ke 12. Live. Oke. Nah, lalu kita supaya rapi ini tuh kita bisa atur minyak. Nah, ini kita bisa klik rectangle ini. Bentar. Nah, ini kita lalu kita ke properties. Fill color-nya ini no color. Lalu outline-nya ini kita warna hitam. Oke. Nah, ini karena ini belum ada MTMU-nya, kita beri MTMU dulu. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan melakukan penambahan tulisan-tulisan itu. Caranya kita bisa, ini kita tambahkan dulu rulernya untuk pembantu intinya. Kita ke properties, fill color-nya itu no color, outline-nya itu black, apply. Oke. Nih, lalu kita bisa
Nah, ini kita akan menambahkan eh, keterangan. Nah, ini kita ubah jadi kapital dulu. Lalu kita akan insert legend. Nah, ini kita akan masukkan aja yang eh, kita gunakan. Pemukiman. Bisa next. Next. Nah, ini akan kita masukkan ke sebelah sini caranya. Ini kita jadi convert grafik dulu. Lalu kita bisa ungroup. Nah, ini kita masukkan dulu. Nah, lalu ketika keterangannya ini udah semua, lalu kita akan tambahkan pembatas lagi. Taruh di bawahnya ini. Nah, ini kita bisa taruh sumber. Nah, ini nanti buat memasukkan insert. Ini untuk insert petanya sama kita akan lakukan properties. Kita akan menambahkan grid. New grid, measure grid, next. Ini kita juga akan taruh apa rectangle untuk memberi kotakan ini. Warnanya no color. Akan menambahkan skala. Jadi caranya kita akan insert, lalu kita akan scale bar. Lalu ini eh, kita beri tulisan inset. Oke. Lalu ini kita akan beri tulisan eh, daerah penelitian kita. Nah, ini tulis saja daerah penelitian. Times New Roman. Oke. Center, light. Oke.
Kita hapus ya di luar ini. Ini peta bisa di save. Caranya bisa klik save as. Nah, ini kita taruh ke ini, kita beri nama peta. Kita save. Baik, ini yang langkah layout menggunakan ArtMap sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan membuat layout pada aplikasi QGIS. Nah, selanjutnya ini kita telah membuka aplikasi QGIS. Kita gunakan pada acara 7 kemarin. Jadi setelah kita buka, lalu kita klik ke project, lalu kita klik layout manager. Nah, di sini kita akan create beri nama layout 7. Oke. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita akan ke guides. Nah, ini tuh ada horizontal guide dan vertical guide. Kita bisa masukkan ini berarti 10 mm. Nah, lalu kita setelah ini kita akan menambahkan uh, rectangle atau kotakan. Tarik ini. Nah, petanya ini sudah muncul, lalu kemudian kita ke map 1 ini. Nah, skalanya ini kita atur aja sesuai wilayah masing-masing yang kita gunakan ini. Kita akan membuat grid. Caranya itu bisa klik grid ini, kita klik plus, modify grid, kita ubah menjadi cross. Seterusnya ini kita ubah sesuai dengan koordinat yang kita pakai. Lalu, nah ini intervalnya nah ini kita udah atur skalanya, terus atur gridnya. Nah ini line style-nya ini kita ubah menjadi warna merah. Nah ini kita udah atur menjadi warna merah. Nah ini udah. Lalu ke draw koordinat di checklist decimal with suffix. Nah, lalu untuk menambahkan logo UPN di sebelah kanan, kita klik ini, add a new picture to the layout. Jadi, ini kita
buat kotakan dulu. Nah, lalu kita image search. Nah, ini kita pilih file logo PN. Cari filenya. Nih. Nah, lalu kita akan mengatur ukuran. Nah, lalu kita akan menambahkan teks. Teksnya ini antara kopeta sama dengan judul beta. Caranya add note item, add polyline, klik shift, bentar, klik polyline. Nah, ini lalu di bawahnya juga kita copy aja. Ini lalu kita akan menambahkan arah mata angin. Caranya ini. Nah, lalu kita akan menambahkan huruf U-nya dulu. Ini. Nah, ini kita udah menambahkan huruf U. Lalu berikutnya kita akan menambahkan skala. Nah, setelah ini kita akan memasukkan skala batangnya. Ini taruh di bawahnya. Nah, ini lalu kita ke item properties. Nah, ini kita pilih single box. Lalu kita klik unit. Nah, ini kita kilometer. Lalu ini km. Segmennya ini kita menjadi 5. Lalu displaynya ini kita ini juga 1. Lalu fontnya kita sesuaikan dulu. Times New Roman 12. Oke. Ini kita bisa atur.
Nah, lalu selanjutnya kita akan menambahkan keterangan pembuat peta. Lalu berikutnya kita akan membuat keterangan. Tapi kita taruh pembatas dulu juga lagi. Sini. Klik save. Nah, ini. Lalu kita akan menambahkan tulisan keterangan di bawahnya ini. Warnanya ini kita Times New Roman bold 12. Oke. Kita akan atur ini. Lalu kita akan menambahkan legend, yaitu caranya kita bisa klik ini, add a new legend to the layout. Nah, ini. Lalu di sebelah sini kita unchecklist legend item auto update. Selanjutnya akan memasukkan layar, kita akan masukkan batas-batas kabupaten kota. Nah, ini kita lakukan simbologi. Kabupaten kota, ini kita simple filenya, ini kita no brush saja. Oke. Lalu classify. Nah, apply dulu. Kita cari daerah yang kita gunakan, yaitu kota Bogor. Nah, ini kita change simbol. Oke. Oke, apply. Nah, ini daerah yang kita gunakan. Lalu kita akan menambahkan nama-nama daerahnya. Nama-nama, berarti kita caranya klik labels, single labels. Lalu kita ganti Times New Roman, ini kita 12. Oke. Nah, melakukan yang buat inset petanya. Jadi kita kembali ke yang tadi. Terus kita tambahin ini. Nah, ini udah masuk seperti ini. Lalu kita akan menambahkan grid cross. Lalu kita change 48S. Oke. Nah, ini kita ke vertical descending dan vertical descending. Nah, lalu ini sudah selesai. Nah, ini mungkin penggunaan layout dengan aplikasi pembuatan layout dengan aplikasi QGIS mungkin udah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.